Sobat BKKBN dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Wulan Nanglei sebagai Satgas Stunting Sulawesi Utara. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Torang Babaca on Podcast episode yang ke-6. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi yang tentunya masih fresh banget nih ya di kalangan muda-mudi terutama. Dan saat ini mungkin sebagai informasi bagi sobat-sobat BKKBN yang baru saja join di podcast Torang Babaca, ada informasi tentang podcast Torang Babaca itu sendiri. Nah, Torang Babaca merupakan singkatan dari Torang Bacerita Bangga Kencana, yang adalah program yang dirancang untuk membahas pelaksanaan program Bangga Kencana, di mana Bangga Kencana itu sendiri adalah program BKKBN yang memiliki kepanjangan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi intinya di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang program Bangga Kencana itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber-narasumber kita yang pastinya ganteng dan cantik-cantik abis nih. Siapa aja? Nah, ini dia, kita bersama-sama dengan Duta Genre Sulawesi Utara tahun 2023. Untuk teman-teman Duta Genre ada Valen dari Kota Manado dan juga Jessica dari Kota Tomohon. Bisa menyampaikan salam untuk teman-teman atau sahabat-sahabat BKKBN yang saat ini sedang menonton kita ya di podcast. Silakan untuk memberikan salam dan juga memperkenalkan diri. Halo Gen Rangers, salam genre, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi siapa? Demi remaja Indonesia. Duta Genre Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Be a planner by loving and caring. Tabea, salam genre. Nah, ini tidak dikenal, tidak disayang ya pastinya. Nah, ini mungkin sobat-sobat BKKBN ada yang penasaran, siapa sih ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini? Nah, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo teman-teman semuanya, jadi perkenalkan, nama saya Valen Saweho, biasa disapa Valen. Dan saya juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Jessica Sendo, biasa dipanggil Jess, dan sekarang merupakan siswa aktif di SMA Kristen 1 Tomohon kelas 2 SMA. Wah, luar biasa sekali ya, ini benar-benar masih muda-mudi banget nih ya sobat-sobat BKKBN. Nah, untuk Valen dan Jessica sendiri, sebelum menjadi Duta Genre Sulawesi Utara, sebelumnya ini perwakilannya dari mana nih kalau bisa tahu nih untuk sobat-sobat BKKBN juga sebagai info. Oke, kalau Valen sendiri dari perwakilan atau perutusan dari PIK Remaja Kaula Muda Kota Manado. Oke, kalau Jess sendiri merupakan utusan dari PIK Remaja SMA Kristen 1 Tomohon dari Kota Tomohon. Oke, baik, berarti ini dari PIK Remaja ya. Iya. Nah, teman-teman, untuk PIK Remaja ini kan masih belum terlalu didengar oleh kaum muda-mudi yang lain ya. Mungkin ada juga yang masih bingung bertanya-tanya apa sih ini PIK Remaja ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu PIK Remaja. Nah, mungkin bisa dari Jessica untuk menjelaskannya. Oke, jadi PIK Remaja ini merupakan singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, ini merupakan wadah dari remaja untuk remaja, yang dimana di sini tempat remaja untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan, juga life skill. Nah, di sini juga bisa jadi tempat nih untuk remaja bisa sharing-sharing, konsultasi, konseling-konseling juga sama pendidik sebaya dan konselor sebaya yang ada di sana gitu, Kak. Wah, luar biasa asik nih ya berarti programnya ya. Berarti dalam program tersebut kita bisa membangun relasi juga. Ini betul sekali. Ya, luar biasa ya. Kemudian ini terkait genre nih. Nah, ini juga pasti banyak nih yang bingung, genre itu apa sih? Ini udah jadi duta genre tapi kita nggak tahu nih genre itu apa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga mengenai apa itu genre kepada sobat-sobat BKKBN yang ada di mana saja berada pastinya. Oke. Silakan Valen. Oke, jadi untuk Duta Genre sendiri itu merupakan kepanjangan dari Duta Generasi Berencana. Nah, Duta Genre ini sendiri merupakan program yang dimana bisa
memberikan wadah kepada remaja-remaja tentunya ya, generasi muda untuk mengekspresikan diri mereka dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan dari genre sendiri itu untuk memfasilitasi remaja-remaja agar supaya mereka bisa menerapkan pola hidup sehat dan juga bisa mewujudkan generasi-generasi yang memiliki rencana seperti itu. Wah, luar biasa ya, ini benar-benar sudah paham betul dengan genre ya untuk duta-duta genre Sulawesi Utara. Dan ini kan untuk Valen dan juga Jessica ini sebagai mahasiswa dan juga sebagai siswa ya. Yes. Nah, kira-kira selain di duta genre, apakah ada keterlibatan aktif di dalam organisasi atau mungkin di komunitas-komunitas masing-masing? Kalau dari Valen dulu deh ini. Oke. Oke, kalau untuk organisasi maupun keterlibatan dalam suatu komunitas seperti yang telah disampaikan oleh Kak sendiri, tentunya ada beberapa komunitas dan juga organisasi dalam kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga di situ banyak sekali anak-anak muda yang terlibat dalam organisasi tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, kalau Jessica? Kalau dari Jessica sendiri mungkin kalau di sekolah juga tergabung dalam organisasi OSIS, ada juga dari ikatan-ikatan dari ajang-ajang yang pernah Jessica ikuti sebelumnya, yang dimana juga membahas mengenai permasalahan remaja, yang dimana juga di dalamnya juga terlibat anak-anak remaja. Ada juga salah satu, Jessica tergabung dalam salah satu platform yang spesifikasi membahas mengenai potensi remaja yang bisa dicek di Instagram @yangmudabisa. Di situ tempat keren. remaja mengeksplorasikan diri. Luar biasa ya, benar-benar antusias dan aktifnya teman-teman duta genre ya. Dan teman-teman ini kan sudah terpilih menjadi duta genre Sulawesi Utara. Dan teman-teman juga selain di duta genre pastinya memiliki lingkungan sekitar yang ada kemungkinan ada yang mendukung teman-teman, ada mungkin yang mempertanyakan tentang program-program, kemudian kewajiban-kewajiban yang akan dilakukan sebagai duta genre. Dan teman-teman biasanya nih, kira-kira gimana reaksi dari lingkungan sekitar teman-teman, baik dari keluarga, komunitas, organisasi, atau teman-teman lainnya terkait predikat baru ya tentang duta genre pastinya yang baru saja didapati saat ini. Oke. Kalau dari Valen sendiri, untuk respon dari keluarga, kita bahas satu-satu ya. Iya, Jadi kalau dari bisa. kalau dari keluarga itu tentunya sangat bangga dan juga sangat mengapresiasi ya, karena selama ini apapun yang saya ikuti juga didukung penuh oleh orang tua saya. Luar biasa. Jadi ketika saya mendapatkan predikat baru ini, predikat yang bisa dikatakan luar biasa ya, luar biasa, tentunya mereka pasti bangga dan juga mengharapkan sesuatu yang besar juga dari saya, seperti itu. Nah, kalau untuk dari lingkungan pertemanan tentunya mereka sangat senang dan juga bangga karena bisa melihat saya berproses, yang dimana saya bisa menjadi orang yang seperti sekarang. Tetapi juga saya masih memiliki waktu untuk lebih menambah pengalaman, lebih berproses juga dalam mengajar prestasi dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam lingkup organisasi maupun komunitas yang sebenarnya juga ikatan-ikatan ajang pemilihan seperti ini, mereka juga sangat bangga mengapresiasi apa yang saya dapatkan. Karena sebelumnya ya, Kak, singkat bercerita sedikit. Silakan. Oke, jadi sebelumnya saya pertama kali ikut ajang-ajang pemilihan ini tahun 2020. Nah, itu bisa disebutkan kayak ini DP organisasi? Bisa. Oke. Jadi kalau Bisa disebutkan. Oke. Jadi kalau untuk organisasi atau ajang pemilihan yang pertama kali saya ikuti itu ada yang namanya Putra Putri Pendidikan Manado Minahasa Utara. Wah, luar biasa Nah, ya. waktu itu saya pertama kali mau untuk keluar dari zona nyaman, jadi mengikuti ajang tersebut. Dan ya puji Tuhan ada juga proses yang saya alami dan juga ada hal-hal yang saya dapatkan dari situ. Nah, ada juga beberapa ajang-ajang pemilihan yang saya ikuti berikutnya seperti duta genre di Kota Manado dan juga ada Putra Putri di fakultas. Nah, dari situ progres yang saya dapatkan itu bisa dikatakan
meningkat sedikit demi sedikit. Nah, sampai pada di titik ini di Duta Genre Provinsi Sulawesi Utara, saya bisa mendapatkan juara 1, merupakan suatu kebanggaan juga bagi diri saya dan juga teman-teman komunitas maupun organisasi yang saya ikuti. Luar biasa, pastinya diterima baik oleh keluarga Ya, dan betul juga sekali, teman-teman lingkungan. Luar biasa sekali ya. Kalau untuk Jessica sendiri? Kalau Jessica, kalau dari keluarga tentu saja sangat bangga ya, apalagi melihat Duta Genre ini merupakan ajang yang bisa dibilang bukan ajang main-main atau asal-asal gitu ya Kak. Apalagi dilihat juga dampak yang dirasakan setelah ikut Duta Genre dari kota sampai ke provinsi, juga bagaimana apa sih yang dipelajari itu berdampak baiknya buat Jessica itu. Jadi keluarga sangat-sangat mendukung, sangat-sangat bangga Jessica bisa berada di titik ini. Dan kalau teman-teman, mungkin kalau teman-teman di sekolah mereka bahkan sampai keluar kata-kata begini, Jessica yang Iko, mereka yang bangga gitu. Luar biasa. Jadi sangat mendukung. Jadi bahagia ada di lingkungan yang suportif, bahkan sangat-sangat care juga. Apalagi sedikit cerita juga, Jessica ini kan awal ikut pemilihan gini di tahun 2022, tahun lalu. Nah, setelah itu langsung berkelanjutan terus kegiatannya. Jadi mungkin cuma jeda 1-2 bulan langsung ada pemilihan lain. Nah, mereka care dang. Jadi kayak Jessica nak lelah, capek gitu. Jadi bersyukur ada di lingkungan yang suportif, bersyukur ada di lingkungan yang mendukung dan ya tentu saja sangat menerima. Mungkin awalnya mereka sedikit bingung ya karena melihat kondisi di Tomohon Duta Genre ini tidak setiap tahun dilaksanakan. Jadi ada jeda cukup lama dari pemilihan sebelumnya baru di 2023 ini. Jadi mungkin orang tanya-tanya apa ini gini, baru Jessica jelaskan sekalian memberikan edukasi. Baru setelah ketika mereka mengetahui ya jadi lebih bangga Lebih gitu sih bangga. Kak. Ya luar biasa. Jadi tentunya teman-teman Duta Genre ini punya proses masing-masing yang tentu Ya, saja betul tidak sekali. mudah Ya. untuk sampai di titik di mana teman-teman bisa terpilih untuk menjadi Duta Genre, apalagi Sulawesi Utara ya, bukan hanya kota atau kabupaten ya, tapi benar-benar di provinsi. Dan itu semua juga selain dari usaha dari teman-teman, ada dukungan penuh dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dari keluarga. Karena untuk mencapai posisi ini, kadang kalau misalnya ada dukungan atau tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi. Iya, betul sekali, Biasanya Kak, semangatnya mempengaruhi. Iya, turun betul. gitu ya, jadi kurang percaya diri gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat nih ya, untuk teman-teman Duta Genre ini, Valen sama Jessica udah pede-pede aja sih ini ya, udah paling semangat deh ini udah. Nah, selanjutnya ini mungkin kita akan membahas terkait program utama dari Duta Genre. Nah, untuk program utamanya sendiri adalah pembentukan karakter bagi generasi muda untuk mengedukasi remaja. Nah, edukasinya ini dapat berupa pendidikan pernikahan dini, pendidikan untuk seks pranikah, atau mungkin kita bisa mengedukasi ya kepada teman-teman untuk seks pranikah dan juga nafsa. Nah, biasanya kan ini adalah topik-topik yang sensitif ya, Iya, betul betul ya. sekali. Dan sebagai Duta Genre, kira-kira gimana nih cara Jessica dan Valen untuk memasukkan pembicaraan ini yang menyelipkan gitu ya, di antara mungkin ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas atau organisasi atau teman-teman lainnya di lingkungan, terus mau nyelipin ini sebagai edukasi gitu ya. Betul. Berhubung juga kita ini sebagai Duta Sulawesi Utara, jadi benar-benar harus tahu dan paham betul terkait peran dari Duta Genre itu sendiri gitu ya. Kira-kira gimana nih cara dalam mengatasi hal tersebut? Oke. Kalau dari saya pribadi dari Valen ya, kalau untuk memberikan atau menyelipkan sedikit kata-kata edukasi terkait dengan masalah-masalah remaja, nafsa, seks pranikah dan nikah dini, itu biasanya di lingkungan pertemanan atau circle pertemanan. Dan biasanya kalau misalnya kita lagi nongki-nongki di kafe maupun di rumah salah satu teman kita, biasa berbicara tentang hal-hal yang berat ya, bisa dikatakan tidak seperti teman-teman di circle lain seperti itu yang hanya ngobrol ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada di satu momen yang ketika kita berbicara itu membahas topik tentang contohnya filsafat ataupun
teori-teori tentang bumi seperti itu, seperti bumi datar atau bumi bulat dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Jadi ketika saya menyelipkan kata-kata edukasi ini, teman-teman saya menangkapnya dengan respon yang baik seperti itu. Jadi ketika saya mengatakan teman-teman boleh nggak kita ngobrol sedikit tentang nikah dini ataupun seks pranikah bahkan nafsa. Nah, ketika teman-teman mendengar itu, mereka mengatakan, oh boleh silakan seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa teman-teman kalau misalnya mau nikah di umur yang masih muda jangan dulu ya, karena bisa mengakibatkan stunting dan juga masalah-masalah yang akan terjadi ketika mereka dalam kehidupan berkeluarga nantinya seperti itu. Apalagi terkait dengan nafsa. Nah, nafsa ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita seperti itu. Apalagi yang marak atau biasa kita temui di kalangan anak muda saat ini itu biasanya rokok ya, rokok. Nah, ketika mereka mengatakan atau mengetahui juga hal itu, mereka juga oh iya ya, kayak pasti akan berujung pada penyakit pada tubuh kita nantinya akan kita rasakan ketika kita sudah tua, bahkan tidak menunggu tua juga pasti akan merasakan penyakit itu seperti sekali. Itu. Itu dari Valen ya, luar biasa ini circle-nya ngomong soal filsafat gitu ya, soal berat-berat gitu Kak. Bumi itu bulat atau datar gitu ya. Kemudian ada pembicaraan juga tentang stunting dan lain sebagainya terkait kesehatan. Itu obrolannya tuh bervalue ya teman-teman. Untuk jadi mungkin untuk sobat-sobat BKKBN yang ingin nongkrong nih di kafe atau mungkin di tempat nongkrong gitu ya, mungkin bisa juga nih ada tips dari Valen untuk setidaknya kita membicarakan sesuatu ya yang ada value-nya gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja, santai tapi berkelas gitu ya. Luar biasa. Dan untuk Jessica sendiri nih yang terkait topik yang tadi, gimana nih cara dalam menyelipkan materi-materi tadi itu yang terkait seks pranikah, kemudian pernikahan dini dan juga terkait nafsa. Oke, kalau dari Jessica sendiri, kalau dari Jess itu circle pertemanannya pasti nggak jauh-jauh dari organisasi yang Jess ikut, juga di sekolah. Nah, bersyukur Jess selain di Duta Genre ini, ada tergabung di organisasi-organisasi yang memang spesifikasinya membahas mengenai remaja, mulai dari ada remaja teladan, ada juga Miss Teenager, dan lain-lain. Nah, jadi ketika lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman yang dari organisasi-organisasi tersebut dalam suatu event, pasti pembahasannya juga nggak jauh-jauh mengenai remaja nih. Jadi bahas mengenai tentang ada yang sudah gini, ada yang ini, karena memang lingkungannya kita kan berfokusnya di situ. Jadi otomatis pembahasannya di situ. Nah, kalau di organisasi seperti itu bisa dibilang gampang lah untuk selip-selip iya guys kalau bahas tentang ini. Nah, jadi untuk menyelipkan tentang pembahasan itu sebenarnya gampang kalau ada di organisasi-organisasi itu. Cuman kalau teman-teman di circle sekolah, mungkin kan itu lebih random, lebih bervariasi ya teman-temannya. Pembahasannya juga lebih bervariasi, nggak cuma tentang sekolah, tentang ini, tapi juga ada topik-topik lain. Nah, kalau dari Jess sendiri caranya gimana itu yang pastinya lihat kondisi dulu nih. Ini mereka lagi bahas apa? Jangan lagi bahas matematika tiba-tiba bahas itu kan tidak mungkin ya, atau bahas tentang nafsa. Yes, jadi cari momen-momen di mana lagi bercerita-cerita biasa lah istilahnya. Atau mungkin bercerita mungkin agak negatif, cuman usahakan jangan sampai ke situ. Misalnya bercerita, oh ada kasus loh tuh ini gini. Nah, baru di situ bisa diselipkan pelan-pelan secara fun. Selipkannya juga jangan menempatkan diri, jangan sebagai seorang pemateri yang mau kasih materi dah. Jadi tempatkan dirinya Jessica sebagai seorang teman yang mau kasih suatu info baru nih. Jadi gini. Nah, baru bawa dengan fun, bawa dengan santai, bawa dengan pembahasan sehari-hari dah. Cara menyampaikannya juga seperti menyampaikan istilahnya seperti bercerita sehari-hari dah. Jadi ketika teman-teman dengar langsung oh iya gini baru kasih edukasi yang lebih spesifik mengenai 3 hal itu sih Kak. Ya, luar biasa ya. Ini benar-benar kalau di circle-nya dan di organisasi komunitasnya
benar-benar mengedukasi ya, mengedukasi lingkungan sekitar, dan mungkin juga untuk sobat-sobat BKKBN yang masih merasa ragu untuk memberikan edukasi terkait hal-hal tersebut, sebenarnya tidak masalah ya teman-teman, karena yang kita butuhkan itu selain pengetahuan tentang hal itu, kita juga bisa selipin nih, oh ternyata ada kasus yang seperti ini, dampaknya itu seperti ini ya, kita berkaca dari kasus yang sudah ada gitu ya. Dan untuk momentumnya juga kita nggak harus langsung guys, kita sambil ngopi ngobrolin ini ya gitu ya, nggak itu juga gitu. Jadi kita perlu menentukan momennya juga, mungkin setelah bahas ini mau sharing tentang ini gitu ya. Jadi lebih informatif ya, bukan lebih ke membawakan materi. Nanti kayak jadi 3 SKS ya nanti ya, jadi kayak ujian ya. Ya, dan terkait pertanyaan yang tadi juga, nah bagaimana dari Valen dan juga Jess membangun pembicaraan mengenai pendewasaan usia pernikahan, mulai dari menghindari pernikahan dini, seks pranikah tadi, dan membicarakan mengenai kesehatan reproduksi kepada teman-teman. Karena kan teman-teman ini topiknya lebih ke bukan menjadi topik yang tabu atau memalukan untuk dibicarakan, tapi pada kenyataannya ketika kita sharing dan lain sebagainya, mungkin di organisasi atau di komunitas atau ke masyarakat nih, atau ke teman-teman sebaya kita, kadang ada rasa malu gitu ya untuk membicarakan ini, dan juga rasa nggak enakan gitu ya kalau kita mau ngobrol ini. Nah kira-kira kalau untuk dari Valen dan Jessica sendiri gimana untuk menyikapinya? Oke, kalau dari saya pribadi ya, untuk hal ini mungkin sedikit sensitif ya ketika membahas itu di dalam circle pertemanan maupun ke lingkungan masyarakat. Tetapi itu juga bukan hal yang lumrah ya, yang kayak apa ya namanya, hal yang tidak asing juga di telinga kita, dan ketika banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, apalagi di Sulawesi Utara. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi, jadi mereka sudah memahami akan situasi tersebut. Nah, jadi ketika saya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa circle pertemanan saya itu agak sedikit ya berbeda ya, agak sedikit berbeda, tapi luar biasa. Waktu itu saya bisa mengatakan bahwa teman-teman, kalau misalnya mau menikah itu biasanya yang ideal ya, yang ideal itu 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Nah teman-teman, tapi ini didasarkan oleh aspek-aspek yang ada, dilihat dari finansial, dari fisik maupun kesehatan reproduksi yang Kak sampaikan tadi. Nah karena kesiapan hal-hal tersebut, aspek-aspek tersebut itu menjadi hal yang penting ketika kita membangun keluarga, karena bisa memberikan dampak-dampak yang negatif ya, bisa dikatakan negatif kepada keluarga itu sendiri. Nah contohnya ketika kita menikah di umur yang belum mapan ya, bisa dikatakan misalnya dari ekonomi atau finansial. Nah ketika mereka berkeluarga nantinya akan terhambat dalam perekonomian mereka, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bahkan ketika mereka punya anak yang sudah mau beranjak ke tingkat pendidikan ya, TK, SD dan lain sebagainya, ketika mereka akan ke situ, pasti tentunya akan menghambat mereka ketika memberikan sedikit apa ya namanya tentang ekonomi mereka, seperti itu. Berdampak. Tetap berdampak. Nah, kalau untuk kesehatan reproduksi yang saya katakan tadi, itu kesiapan dari kesehatan reproduksi kita ketika belum matang, akan terjadi banyak hal yang negatif juga yang bisa mengakibatkan hal yang fatal bagi kehidupan kita berkeluarga nanti, seperti itu. Apalagi fisik maupun psikis. Nah psikis itu mental ya, ketika berkeluarga juga kita memerlukan kesiapan mental yang cukup, karena ketika dalam berkeluarga bukan hal yang mudah untuk membangun keluarga. Ada juga banyak hal-hal yang akan kita dapatkan, seperti perkelahian, pertengkaran, perdebatan ya, seperti itu. Jadi ketika ingin membangun keluarga, kita harus mempersiapkannya dengan matang, seperti itu Kak. Iya benar sekali, luar biasa. Kalau dari Jessica sendiri? Kalau dari Jessica sendiri gimana cara edukasi juga ke teman-teman supaya tidak menganggap hal ini sebagai hal yang tabu? Yang pertama tentu saja mungkin mirip seperti jawaban yang tadi, harus ada contoh kasusnya dulu. Soalnya yang Jessica perhatikan, anak-anak sekarang nih kalau belum ada contohnya, belum ada kejadiannya,
nggak mau dengar. Belum Mungkin percaya ya, mungkin. mungkin kadang anggap ini kan cuman gini Anggap mana nggak sepele. terjadi kok gitu. Nah, karena apalagi kan akhir-akhir ini bisa dibilang ya di trending atau di mana sudah banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi di rumah tangga itu sendiri sih Kak. Jadi mulai dari perceraian atau ini segala macam yang dimana sebenarnya awal dari semua ini adalah ketidaksiapan. Betul. Ketidaksiapan usia pernikahan yang belum cukup dewasa, bukan hanya dewasa secara umurnya, dewasa secara mental, fisik dan juga kesehatan reproduksinya. Nah, dari contoh-contoh kasus ini ketika kita lagi bahas, apalagi masih anak SMA ya Kak, masih suka-suka lah cerita-cerita tentang yang gitu. Nah, ketika lagi membahas hal-hal seperti itu bisa diselipkan, bawanya juga dengan fun. Jadi kayak misalnya bahas, dia gini, si ini gini. Iya, tahu nggak sih kalau sebenarnya ini gini karena dia awalnya nikahnya terlalu muda atau dia ini mentalnya belum siap untuk ada di pernikahan ini, makanya kemungkinan besar nih untuk terjadi hal-hal seperti ini. Nah, membahas juga mengenai stunting, pernah ada temannya Jess tanya, gimana sih maksud ini stunting apa kok kayaknya lagi rame banget nih dibicarain di mana-mana, apalagi sekolahnya Jess pernah jadi tuan rumah ada launching mengenai stunting gitu. Jadi teman-teman ada tanya-tanya nih, kok bisa gini. Terus mungkin mereka ada sedikit dengar, kok terus apa hubungannya sama pernikahan? Iya, Nah, betul. disitunya juga tempat Jess untuk kayak, guys, jadi pakai bahasa sehari-hari. Manado ya pastinya. Yes, guys, ini terjadi karena pada saat menikah orang tuanya belum ini. Coba bayangkan, makanya orang jangan gini, jangan sampai terjadi gini. Nah, jadi di situ ambil momen-momen nih ketika teman-teman tanya atau ketika lagi ada di pembahasan mengenai topik-topik seperti itu, Kak. Ya, luar biasa ya untuk penjelasan dari Valen dan juga dari Jessica, dan pastinya ini juga bisa jadi informasi untuk sobat-sobat BKKBN di mana memang perlu untuk mengedukasi hal-hal tersebut untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita, untuk teman-teman kita juga, karena memang untuk pernikahan dini itu sebuah pengaruh juga untuk dalam hal berkeluarga ya, akan ada dampak-dampak walaupun tidak semuanya negatif, akan tetapi dampak negatifnya pasti ada apalagi betul. Dari sisi ketidaksiapannya betul ya sekali, Kak. Dari finansial, kemudian juga dari mental dan kesehatannya apalagi ya, dan itu sangat-sangat akan berpengaruh terhadap anak yang nantinya akan lahir. Betul sekali, nah, Kak. jangan sampai orang tua dan dari si anak ini ya bapak ibunya sehat, tapi kasihan anaknya ini tidak sehat atau tidak terpenuhi kebutuhan gizinya mungkin ya karena karena pernikahan dini dan ini yang dari terlalu muda ya untuk bapak ibunya kurang pengetahuan terkait ini anak saya ketika dalam kandungan harusnya mendapatkan asupan makanan apa sih, gizi apa sih yang bisa mencukupinya gitu ya. Dan itu selain peran dari duta genre sendiri, itu juga harusnya ada pendampingan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar ya seperti itu. Dan ini kita juga tadi sudah singgung terkait stunting ya, dan resiko-resikonya itu mulai dari pernikahan dini pastinya juga termasuk dalam resiko besar ya untuk seorang anak mengalami stunting. Dan saat ini kan BKKBN sedang gencar-gencarnya ingin menurunkan stunting ya. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan stakeholder, para pemangku kepentingan dan kebijakan. Ini juga semua masyarakat saat ini sedang gencar untuk menurunkan prevalensi stunting ya. Dan BKKBN pun telah menyiapkan program bagi remaja dalam pencegahan stunting yang kita sebut dengan program pembangunan keluarga dan pendekatan intervensi gizi sensitif dari hulu. Nah, untuk Valen dan Jessica, ini mungkin Jessica ya bisa menjawab dan menjelaskan kalau biasanya tuh kita sudah tahu ya kalau intervensi gizi itu seperti apa. Nah, tapi ini di kata akhirnya ada kata hulu nih. Nah, teman-teman kayak apa ya hulu ini nih sebenarnya gitu. Mungkin dari Jessica boleh menjelaskan supaya sobat-sobat BKKBN bisa tahu nih hulu yang dimaksud dalam intervensi itu apa sih gitu ya. Silakan Jessica. Oke, jadi hulu itu atau yang mungkin kita sering dengar hulu sungai gitu-gitu. Jadi itu merupakan
bisa dibilang pusatnya awalnya dari aliran-aliran, dari hilir-hilirnya lah istilahnya. Iya, Jadi hulu ini merupakan pusat dari suatu aliran sungai, awalnya di situ itu dinamakan hulu. Jadi intervensi gizi dari hulu ini mungkin bisa dijelaskan atau bisa diartikan sebagai intervensi gizi yang dilakukan dari awal, bukan setelah ibu tersebut sudah punya anak atau bukan setelah sudah terjadi kehamilan, melainkan dari usia remaja, dari usia produktif, usia sebelum ada dalam kehamilan atau sudah punya anak tersebut, Kak. Iya, betul sekali. Jadi ini sobat-sobat BKKBN jangan sampai salah ya. Intervensi gizinya itu bukan intervensi gizi dari sungai gitu ya, tapi lebih ke kalau dari hulu untuk mencegah. Iya, sejak dini ya, dari Sejak awal. dini. Iya, betul sekali. Nah, ini selanjutnya kan ini teman-teman Duta Genre ada yang sudah mahasiswa, ada yang masih remaja. Nah, untuk biasanya materi atau topik tentang stunting ini sebagian besar orang masyarakat itu pasti taunya stunting terjadi di anak usia balita ya. Tapi kok kenapa ya ini perannya dari genre harus ada gitu ya, terutama dalam mengedukasi remaja gitu. Nah, untuk Valen sendiri mungkin bisa menjawab mengapa remaja itu perlu banget nih peduli terhadap stunting. Padahal kan yang kena stuntingnya itu anak remaja, anak balita ya gitu. Ya, bisa dijelaskan dari Valen? Oke. Mengapa remaja harus peduli akan adanya stunting ini? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi dari hulu ya, pencegahannya dari hulu atau penerapan intervensi gizi ya dari hulu itu karena pada mulanya kita sebagai remaja harus mempersiapkan diri untuk berkeluarga, seperti kita menjadi calon ibu maupun calon ayah yang nantinya akan berkeluarga, tentunya memiliki persiapan-persiapan atau rencana-rencana penyiapan untuk kehidupan berkeluarga. Nah, apalagi calon ibu. Nah, calon ibu itu harus diperhatikan mulai dari pemberian gizi yang seimbang, meminum obat tablet tambah darah, bahkan berolahraga secara rutin. Nah, itu yang diterapkan pola hidup sehat kepada calon ibu untuk bisa berkeluarga nanti dan bisa melahirkan atau melahirkan anak yang sehat tentunya ya. Tentunya seperti itu. Nah, makanya dari saat ini kita masih remaja perlu peduli tentang namanya stunting, karena supaya nantinya angka stunting akan berkurang. Karena dalam pemerintah juga sudah menargetkan di tahun 2024 itu prevalensi stunting mencapai 14%. Seperti itu. Ya, luar biasa. Betul sekali ya, karena seperti yang tadi juga dijelaskan bahwa intervensi dari hulu ya, artinya ada pencegahan dan untuk pencegahan itu tidak bisa hanya dilakukan ketika bayi itu sudah lahir gitu ya, tapi sebaiknya memang dari sasaran-sasarannya dari mungkin sebelum menikah dan terutama dari remaja ya, untuk menjaga kondisi fisiknya juga kondisi kesehatannya juga ya. Nah, kemudian seberapa genting sih menurut teman-teman ini terkait situasi stunting kita saat ini gitu ya. Kalau dari Jessica dulu deh. Kalau tadi kan Valen udah nih ya. Jadi tukeran nih Jessica duluan. Oke, kalau dari Jessica mungkin ini merupakan kasus yang sudah cukup genting ya Kak. Soalnya bisa juga kita lihat dari BKKBN sendiri, dari juga pemerintah sudah punya banyak sekali nih program mengenai penurunan angka stunting ini. Jadi dari situ juga kita sudah bisa lihat kalau ini bukan hal yang main-main nih. Karena apalagi stunting ini juga pengaruhnya besar ke masa depan. Akibat-akibat dari stunting ini ke masa depan, ke anak-anak remaja yang akan bertumbuh, ke orang-orang generasi baru yang nantinya akan lahir, dan ketika pun dia mengidap stunting ini, maka dampaknya ke depannya, dampak untuk apalagi pada tahun 2045 seperti yang kita ketahui, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi yang dimana usia produktif lebih tinggi daripada usia ketergantungan. Betul. Nah, ketika kita sudah berada di tahun itu, tetapi angka stunting atau orang-orang yang mengidap stunting dan tidak dapat disembuhkan, bisa dibilang seperti itu, atau tidak dapat ditangani ketika mencapai usia tahun itu, maka kualitas sumber daya manusia itu tidak akan dimanfaatkan secara maksimal nih Kak. Maka dari itu sudah sangat-sangat
banyak sekali ya program mengenai penurunan ini agar nantinya kedepannya juga ketika sudah ada di masa itu, maka kita benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya manusia dalam diri masing-masing. Ya, betul sekali. Jadi terkait stunting ini juga untuk permasalahannya, untuk dampaknya memang jangka panjang Iya, ya. betul sekali. Jangka panjang, sehingga memang perlu dilakukan pencegahan dan penanganan juga terkait stunting ini. Dan itu juga menjadi salah satu prioritas ya kalau untuk Indonesia ya tentunya, di mana stunting ini juga merupakan masalah kesehatan, salah satu dari masalah kesehatan yang terbesar di Indonesia gitu ya. Dan jadi teman-teman sobat-sobat BKKBN jangan hanya memprioritaskan dia aja gitu ya, tapi perlu diprioritaskan juga nih tentang stuntingnya. Baik dari segi pengetahuan kita harus upgrade nih, stunting itu sebenarnya gimana, apa-apa yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting. Dan hal-hal ini juga nantinya adalah salah satu tugas dari Duta Genre untuk mengedukasi teman-teman lingkungan sekitar, bahkan masyarakat pun ya diedukasi terkait pentingnya untuk mencegah dan menangani stunting. Dan kemudian ini juga ada pertanyaan terkait langkah apa yang dapat dilakukan oleh Duta Genre dalam mengajak teman-teman remaja di lingkungan sekitar untuk peduli terhadap percepatan penurunan stunting. Nah, apakah dari Valen atau Jessica itu memiliki cara-cara tersendiri untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman? Nah, dalam hal ini tuh bukan PDKT ya, tapi lebih ke pendekatan untuk mengedukasi terkait pencegahan stunting. Bisa dari Valen dulu ya ini. Oke, jadi kalau untuk hal itu ya, hal tersebut, cara pendekatan yang sebenarnya kita belum bisa mengetahui nih cara yang efektif maupun efisien yang begitu tepat untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman yang ada di sekitar maupun kepada masyarakat, karena ini berbicara soal perspektif. Nah, jadi berbicara soal perspektif, kita tidak bisa merubah perspektif dari orang-orang seperti itu. Tetapi kita juga bisa memberikan edukasi sedikit demi sedikit atau sosialisasi sedikit demi sedikit kepada mereka agar supaya mereka bisa memahami terkait dengan penurunan angka stunting ini, seperti itu. Nah, cara saya pribadi itu biasanya dengan menyelipkan kata-kata rupa misalnya teman-teman atau bapak ibu, biasanya angka stunting ini diawali karena ketidaksiapan saat menikah maupun kesiapan usia, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa menyebabkan stunting. Nah, kenapa sih stunting itu perlu kita hindari atau perlu kita cegah atau kita perlu tangani? Karena itu bisa berdampak kepada kehidupan kita nantinya, yang dimana kita juga akan seperti yang dijelaskan tadi juga, kita akan berada di posisi Indonesia emas, yang dimana juga itu adalah bonus demografi, dimana angka produktif lebih tinggi daripada usia non produktif. Nah, yang dimana juga sumber daya manusia itu dibesarkan, maksudnya lebih besar populasinya itu anak-anak muda atau generasi muda. Dan itulah kita sebagai generasi muda juga penting untuk mengedukasi sesama kita, apalagi sebagai kita Duta Genre ya, yang memahami akan hal itu, mau men-sharing, membagikan ke teman-teman agar supaya kita bisa mengoptimalkan dengan baik bonus demografi yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti. Karena bonus demografi ini merupakan suatu keuntungan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, karena bisa memberikan penaikan atau kenaikan perekonomian suatu bangsa seperti itu. Ya, ini juga bisa lebih ke fokus kepada sumber daya, sumber daya manusia gitu ya. Dan memang untuk percepatan penurunan stunting ini harus gencar memang dilakukan, dan bukan hanya dari Duta Genre saja, tapi juga dari pemerintah, dari stakeholder, dan bahkan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga ya, karena butuh dukungan dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin cuma dari Duta Genre yang melakukan edukasi dan sosialisasi terkait percepatan penurunan stunting ya, tapi untuk saat ini memang baik dari pemerintah, dari stakeholder, dan dari komunitas-komunitas juga sedang gencar-gencarnya untuk melakukan upaya penurunan stunting, khususnya di Sulawesi Utara ya. Betul sekali, dan kita berbangga nih teman-teman, karena Duta Genre kita benar-benar peduli tentang stunting dan juga
mau memberi dampak dan berkontribusi ya, terutama dalam lingkungan organisasi, komunitas maupun di masyarakat. Dan selanjutnya mungkin untuk Jessica dulu nih, tadi kan Valen gitu ya. Sebagai remaja berencana, bagaimana pendapat Jessica sendiri mengenai pernikahan setelah dibekali oleh BKKBN mengenai pendewasaan usia pernikahan dan juga terkait stunting? Oke. Kalau pendapat Jessica mengenai pernikahan ini setelah mendengar materi-materi yang sangat-sangat luar biasa pas karantina dari BKKBN, tentu saja berubah ya pandangannya. Mungkin awalnya hanya menganggap pernikahan itu cuman sebagai seremonial, setelah menikah sudah habis. Jadi cuman apalagi kehidupannya itu pada saat itu di pandangannya Jessica hanya dijalani oleh ya mereka berdua yang menikah ini. Dan bisa juga, dan pada saat itu mungkin Jessica memahami kalau pernikahan ini cuman ya kalau siap ini ya silakan. Tapi setelah mendengar materi-materi, setelah mendengar apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana sih tentang pernikahan ini, jadi lebih terbuka pandangannya kalau pernikahan ini bukan suatu hal yang main-main, bukan suatu hal yang ketika sudah saling sayang, sudah ini sudah punya duit langsung menikah, melainkan juga merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk dipelajari sebelum itu mengenai bagaimana kesiapan mental, kesiapan reproduksi, usia yang pas untuk menikah, usia idealnya bagaimana juga finansial kita, bagaimana juga kesiapan kita dalam segi pendidikan juga tentu saja, karena kita akan membangun sebuah kehidupan yang dimana dibutuhkan edukasi di dalam situ. Jadi memang pernikahan ini bukanlah suatu hal yang main-main, melainkan harus dipersiapkan dengan berbagai elemen-elemen agar ketika kita sudah siap dari semua elemen yang dibutuhkan itu, maka kita dapat membangun sebuah keluarga yang lebih baik ke depannya, keluarga berencana dan keluarga yang memiliki plan yang baik ke depannya gitu. Ya, luar biasa. Kalau dari Valen sendiri gimana nih pendapatnya mengenai pernikahan setelah dibekali oleh BKKBN terkait pendewasaan usia dan juga masalah stunting? Oke. Kalau dari saya pribadi sih tentunya kurang lebih sama ya sama Jessica. Karena sebelumnya pemikiran saya bahwa kalau misalnya udah saling sayang, saling nyaman dan lain sebagainya, udah siap, ya silakan menikah seperti itu. Bahkan juga orang tua dulu-dulu ya bisa dikatakan, terlebih juga orang tua saya mengatakan bahwa oh kalau menikah boleh sih kalau misalnya siap dan lain sebagainya, tetapi tidak berdasarkan dengan usia yang ideal, dilihat dari kesiapan yang ada. Bahkan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, bahkan saudara-saudara pun mengatakan hal yang demikian. Nah, hal yang terpenting yang harus kita pelajari itu yaitu kesiapan dan memiliki perencanaan ketika mau untuk hidup berkeluarga seperti itu. Mulai dari kesiapan mental, fisik, finansial, kesehatan reproduksi, bahkan pendidikan pun. Nah, seperti itu, Kak. Dan ini membuka wawasan saya, membuka pemikiran saya bahwa nikah itu tidak soal kecepatan, tetapi soal kesiapan seperti itu. Luar biasa ya, ini untuk teman-teman muda-mudi di manapun berada yang saat ini sedang nonton podcast ini, pasti ketika nonton wah ini catat nih, ini penting nih pasti kayak gitu ya. Dan kita tuh bersyukur karena melalui podcast kita pada saat ini kita tuh bisa menjangkau teman-teman kita, sobat-sobat BKKBN yang dalam usia produktif ya, dalam mungkin sementara mempersiapkan pernikahan, kemudian mengetahui tentang stunting lewat podcast juga ya BKKBN. Makanya podcast ini tuh harusnya benar-benar dipublikasikan dengan baik sehingga dari sobat-sobat BKKBN bisa nonton nih ya. Dan tentunya sobat-sobat BKKBN ketika ingin tahu nih tentang stunting, masalah stunting, bisa langsung aja nonton podcast Torang Babaca, karena tuh podcastnya berbicara tentang program Bangga Kencana, di mana dalam program itu juga kita membahas terkait percepatan penurunan stunting ya. Dan untuk teman-teman Duta Genre, kita mau ngasih pesan nih untuk
sobat-sobat BKKBN yang sementara nonton kita pada saat ini. Dari Valen dan juga Jessica, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada pesan-pesan buat teman-teman sobat-sobat BKKBN. Mulai dari mana nih? Jessica atau Valen dulu nih? Dari Valen? Oke, silakan dari Valen. Oke, kalau untuk dari saya, harapannya ke depannya bagi teman-teman generasi muda, anak-anak remaja yang ada yang akan menjadi calon ibu bahkan calon ayah, kita harus peduli terkait dengan stunting karena ini akan berpengaruh kehidupan kita selanjutnya, apalagi akan berpengaruh juga kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi satu kalimat yang akan saya sampaikan bahwa nikah bukan soal kecepatan tetapi soal kesiapan dan juga harus memiliki perencanaan. Betul sekali. Oke, dari Jessica sendiri ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada sobat BKKBN, silakan. Oke, mungkin kalau dari Jessica satu kata yang bermakna, yang maknanya luas, cuman satu kata yang Jess mau sampaikan, pesan buat teman-teman remaja, berencana. Karena ya seperti yang kita ketahui, ketika kita mempunyai perencanaan yang matang, maka segala sesuatu yang kita impikan atau tujuan kita tentu saja akan terlaksana dengan baik juga, Kak. Iya, luar biasa. Ya, ini benar-benar sangat menginspirasi ya, khususnya untuk kalangan remaja dan juga kalangan muda-mudi yang saat ini sementara nonton podcast kita ya. Dari teman-teman Duta Genre, dari Valen dan juga dari Jessica sudah menyampaikan proses ketika menggapai impian ya, terutama dalam menjadi Duta Genre Sulawesi Utara tahun 2023, kemudian pencapaian-pencapaian dan progres-progresnya seperti apa, kemudian juga sudah membagi ilmu untuk sobat-sobat BKKBN terkait masalah-masalah yang dihadapi di kalangan remaja ya, khususnya terkait stunting ini juga. Dan terima kasih juga sudah bisa hadir dalam podcast saat ini dan tentunya selamat dan sukses. Amin. Untuk Valen dan juga untuk Jessica yang sudah terpilih sebagai Duta Genre Sulawesi Utara tahun 2023, makin semangat berkarya dan juga berdampak untuk lingkungan sekitar ya. Amin. Ya, dan untuk sobat-sobat BKKBN yang ada dimanapun berada, terima kasih juga untuk hari ini sudah join bersama kita dalam Torang Babaca on Podcast episode yang ke-6. Dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe akun Instagram, Facebook, dan juga TikTok dari BKKBN @bkkbnsulut.official dan juga subscribe YouTube-nya BKKBN Sulawesi Utara. Dan nantikan juga untuk podcast-podcast selanjutnya yang pastinya topiknya tidak kalah menarik dari topik saat ini. Nah, sebelum kita tutup nih, kita ada salam BKKBN nih dan dari Duta Genre ya, semangatnya seperti apa bisa kita lihat. Mari kita salam BKKBN. Hidup berencana itu keren. Ya, sampai jumpa sobat BKKBN.